Jika Anda berencana membeli iPhone 16 dari luar negeri, pertimbangkan kembali resiko yang bisa terjadi. Pemerintah Indonesia kini menerapkan kebijakan ketat terkait IMEI iPhone 16 yang masuk ke tanah air secara tidak resmi. Ponsel dengan IMEI yang tidak terdaftar atau dibeli dari luar negeri tanpa izin resmi berpotensi diblokir, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengakses jaringan seluler di Indonesia. Artinya, meskipun ponsel bisa menyala, Anda hanya bisa mengandalkan Wi-Fi tanpa akses seluler. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah masuknya perangkat ilegal ke Indonesia dan memastikan semua produk elektronik, terutama iPhone 16, sesuai dengan standar impor resmi. Untuk itu, bagi siapapun yang beli iPhone 16 dari luar negeri, seperti Amerika Serikat atau negara lain, ada resiko ponsel tersebut tidak akan berfungsi optimal karena kehilangan akses jaringan. Mengapa iPhone 16 dari luar negeri bisa diblokir? Menurut data dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, sekitar 9.000 unit iPhone 16 diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak peluncurannya di Amerika Serikat. Namun, perangkat ini tidak memiliki izin impor resmi sehingga melanggar aturan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Aturan ini dibuat untuk menindak tegas peredaran barang ilegal dan mengamankan pasar lokal dari produk-produk yang tidak memenuhi standar nasional. Febri Henry Antoni Arif, juru bicara Kemenperin, menjelaskan bahwa iPhone 16 yang dibawa masuk ke Indonesia untuk pemakaian pribadi sebenarnya diperbolehkan. Namun, jika iPhone tersebut dijual kembali di dalam negeri, statusnya akan berubah menjadi ilegal. Dalam upaya melindungi pasar lokal, Kemenperin sedang mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang, namun kemudian diperjualbelikan di pasar dalam negeri. Kewajiban Apple untuk mematuhi TKDN di Indonesia. Aturan ini tidak hanya berimbas pada konsumen, tetapi juga pada pihak Apple sebagai produsen. Sebelumnya, Apple diberikan kelonggaran untuk mengimpor iPhone ke Indonesia tanpa membangun fasilitas produksi karena memenuhi persyaratan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri melalui jalur investasi, seperti mendirikan pusat pelatihan Apple Academy. Namun, izin tersebut kini telah berakhir dan untuk melanjutkan impor produk seperti iPhone 16, Apple mungkin perlu melakukan investasi lebih besar agar sesuai dengan ketentuan TKDN. Berbeda dengan Apple, produsen lain seperti Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi telah memproduksi ponsel mereka di Indonesia untuk memenuhi syarat TKDN. Produsen lokal bahkan menyebut kebijakan ini efektif dalam meningkatkan investasi dan menyediakan lapangan kerja di sektor teknologi. Oleh karena itu, kelonggaran yang diterima Apple dinilai kurang seimbang, mengingat tingginya nilai penjualan perangkat Apple di Indonesia. Pengaruh penjualan iPhone di Indonesia. Meskipun terbentur regulasi, Apple tetap berhasil mempertahankan popularitasnya di Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 3,8 juta unit perangkat Apple diimpor selama 2023 hingga 2024. Jika diasumsikan harga jual rata-rata perangkat tersebut sekitar 5 juta rupiah, maka nilai penjualannya mencapai lebih dari 19 triliun rupiah dalam setahun. Namun, angka penjualan tinggi ini dinilai tidak sebanding dengan komitmen investasi Apple di Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan.
Steve Jobs atau nama lengkapnya adalah Stephen Paul Jobs, merupakan penemu dan pendiri dari perusahaan Apple yang sekarang menjadi smartphone paling banyak diminati oleh masyarakat, ya walaupun harganya yang tidak merakyat. Karena kesuksesannya ini, Steve memiliki kekayaan bersih pada tahun 2009 mencapai 5,1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 765 triliun rupiah. Wah, banyak juga ya. Walaupun tidak sekaya orang-orang besar saat ini, tapi untuk nominal segitu pada tahun 2009 merupakan jumlah yang sangat besar. Steve meninggal pada 5 Oktober 2011 di rumahnya akibat komplikasi kanker pankreas. Lalu, legasinya ini diwariskan pada Tim Cook yang kemudian mulai menciptakan produk terbaru Apple tanpa campur tangan dari Steve, yaitu Apple Watch.